Halo netizen yang budiman dan selalu sabar menghadapi dinamika negeri ini. Kembali lagi di rangkuman politik sepekan terakhir, edisi akhir Juni sampai awal Juli 2026. Di mana berita politik kita selalu berhasil membuat kita mengelus dada sambil tersenyum kecut. Mari kita mulai dari kabar mantan presiden kita, Pak Jokowi. Pekan ini, publik dibuat heboh karena beliau absen di sidang perdana gugatan perdata soal dugaan ijazah palsu di PN Jakarta Timur. Alasan absennya? Kabarnya karena faktor kesehatan. Menariknya, netizen yang maha jeli langsung membandingkan momen ini dengan beberapa waktu lalu, saat beliau tampak sangat bugar dan perkasa mengikuti prosesi adat injak kepala kerbau di Lampung. Mungkin energi berlebih dari ritual kemarin mendadak drop begitu mencium aroma ruang sidang. Ya, kita doakan saja semoga beliau cepat sembuh dari alergi pengadilan ini. Karena sidang ditunda sampai seminggu lagi. Pindah ke urusan dompet kita yang makin tipis. Di tengah badai PHK yang terus menggulung kelas menengah, pemerintah akhirnya gerak cepat, atau setidaknya terlihat sibuk. Satgas mitigasi PHK bentukan pemerintah sekarang lagi rajin-rajinnya rapat bareng DPR buat memetakan masalah. Luar biasa. Di saat buruh pusing mikirin cicilan besok pagi, pejabat kita masih sibuk menggambar peta. Tapi ya maklum, langkah taktis ini memang harus diambil demi meredam gejolak politik, bukan murni karena kasihan sama isi dompet kalian ya. Sementara itu, dari diplomasi internasional, Jakarta lagi dandan rapi buat menyambut PM India, Narendra Modi. Agenda resminya sih keren. Bahas pertahanan maritim Indo-Pasifik dan jualan minyak sawit sama Presiden Prabowo. Tapi, kunjungan ini jadi agak kikuk karena MUI ikutan titip absen masalah sensitif. MUI minta Pak Prabowo membahas soal perlindungan umat muslim di India. Sebuah misi yang sangat optimis, mengingat membahas isu sensitif saat sedang jualan kelapa sawit, itu rasanya seperti menanyakan resep rahasia bumbu dapur kesaingan bisnis kita. Semoga diplomasi sawit ini tidak berakhir hambar. Lanjut ke berita daerah yang tidak kalah visioner. DPR di Jawa Barat baru saja memberikan lampu hijau buat mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda. Sebuah gebrakan yang sangat solutif. Di saat warga Jawa Barat pusing memikirkan jalanan rusak, pengangguran, dan pinjol, wakil rakyat mereka justru fokus mengganti nama provinsi. Mungkin prinsipnya, kalau tidak bisa menyelesaikan masalah, minimal kita ubah nama tempat masalah itu terjadi. Jenius. Terakhir, Presiden Prabowo kembali menegaskan bahwa posisi Indonesia tetap teguh pada politik bebas aktif alias non-blok. Di tengah dunia yang lagi kacau, beliau bilang Indonesia memilih jadi tetangga yang baik dan ogah ikut fakta militer manapun. Intinya, kita mau temenan sama siapa aja. Yang penting, jangan ajak kita patungan buat perang, karena buat bayar utang negara aja kita sudah ngos-ngosan. Oh ya, jangan lupakan juga MUI yang makin melebarkan sayapnya ke dunia geopolitik. Mereka kabarnya lagi sibuk menyusun peta jalan geopolitik umat buat menyambut Kongres akhir Juli nanti. Tampaknya, urusan politik luar negeri kita sekarang punya asisten baru. Itulah rangkuman politik minggu ini. Tetap waras, tetap cari uang. Karena pemerintah cuma sibuk bikin satgas dan ganti nama daerah, bukan bayarin tagihan bulanan kalian. Sampai jumpa!